Jadi bentuk yang sama kan yang ini akar 2 ya. Nah, berarti 3 tambah 5. 3 tambah 5, 8 akar 2. Nah, yang ini tetap kita tulis dikurang 3 akar 3 karena tidak ada temannya ya. Sama di aljabar begitu. Anggap saja ini. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Safa. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, semoga selalu sehat dan selalu luar biasa ya. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi di bilangan berpangkat dan akar bilangan. Jadi ini adalah video ketiga. Dua video sebelumnya telah membahas bilangan berpangkat, mulai dari definisi sampai operasi-operasinya dan sifat-sifatnya. Bagi yang belum nonton, silahkan klik di atas. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini kita belajar tentang matematika dari kelas 7 sampai kelas 12 secara tuntas dan secara perlahan-perlahan ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar secara mendalam, silahkan ikuti terus channel ini. Oke, langsung saja ke materi, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke akar bilangan. Jadi ini adalah video ketiga ya, akar bilangan. Apa sih akar bilangan itu? Nah, kalau dipangkat kan kita kenal ya, A pangkat N itu bernilai sesuatu ya, misalkan saya bernilai B. Jadi misalkan 2 pangkat 3 itu sama dengan, yang dicari di sini ya, sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Sama dengan 8 ya. Oke. Nah, kalau di akar bilangan ini kebalikannya. Kita punya hasilnya, jadi saya punya 8. Nah, yang saya tanyakan adalah A-nya yang tidak kita ketahui ya. Nah, misalkan berapa pangkat 3 sama dengan 8. Nah, makanya bentuknya adalah bisa kita bentuk jadi akar. Akar pangkat 3 dari 8. Jadi A sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah, berapa? Sama dengan 2 ya, karena akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 ya. 8 2 pangkat 3. Bisa kita coret, hapuskan, jadi 2. Jadi akar bilangan itu adalah kebalikan atau inverse kalau bahasa di matematikanya, inverse dari perpangkatan ya. Akar lawannya perpangkatan. Oke, berarti kalau misalkan saya punya makanya kita selalu bentuk begini ya, akar pangkat, ini akar pangkat 2 misalkan. Nah, terus ada akar pangkat 3 ya, cara bacanya ada akar pangkat 4, ada akar pangkat 5. Nah, kemarin juga kita sudah belajar ya, hubungan akar bilangan dengan bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini kita bisa tuliskan kalau di sini A semua, ini A pangkat 1/2, A pangkat 1/3. Jadi kita tidak mengulang lagi ya materi yang sudah kita pelajari. A pangkat 1/4, A pangkat 1/5 ya. Oke, kita akan memperdalam di bentuk akarnya ya. Saya punya contoh soal, ada 4 ya, saya tulis 1, 2, 3, 4. Nah, ini berapa kira-kira? 7, 8, 4. 84 itu berapa? Oke, cara mencarinya, dia rentangnya berapa sih? Kalau lihat ya, cara mencari gampangnya, kalau 10 kali 10 kan 100 ya. Nah, dia di atas 100, 700 ini. Kalau 20 kali 20 400, masih di atas 400, berarti di atas 20 ini perkaliannya. Kalau 30 kali 30 masih 900. Nah, sudah lebih, berarti dia di 20-an antara yang satuannya 4 itu berarti 20, yang satuannya 4 itu 22 atau 28 ya. Nah, kita coba saja 22 kali 22 berapa, 28 kali 28 berapa. Ternyata 784 ini adalah 28 kali 28 ya. 28 kali 28 kita dapat 784. Sehingga ini sama dengan akar dari 28 kuadrat. Sehingga ini bisa dihilangkan ya karena kuadrat. Ini akar pangkat 2. Atau kalau kita tulis begini ya, 28 pangkat 2 berpangkat, kalau kita ubah ke pangkat pecahan jadi 1/2. Ini kan bisa coret ya, berdasarkan sifat pecahannya. Dapat 28.
8. Oke, nomor 2. Nomor 2 kita peroleh berapa akar dari, kita operasikan dulu yang di dalam. 10 pangkat 2 itu adalah 100 ditambah 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 25. 5 kali 5 kali 5 ya. 25 kali 5 125 ya. Oke. Dikurang. Nah, ini bisa jadi ini ya. Nggak usah kita hitung 3 pangkat 6 berapa. Kita bisa bentuk dia jadi pangkat pecahan. Ini kan 2 ya, berarti 3 pangkat 6 pangkat 1/2 ya. Atau kita dapat akar dari 225 dikurang 3 pangkat 6 kali, ini kan dikali ya, kalau pangkat berpangkat dikali 3 pangkat 6/2 ya. Dapat berapa? 225 itu adalah 15 kali 15 ya, jadi akar 15 pangkat 2. Nah, diakarkan sama dapat dikurang 3 pangkat 3 ya. Dapat 15 dikurang 3. 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Dapat minus 12. Oke, gitu ya. Jadi, kalau ada penjumlahan dijalankan biasa saja ya. Nah, oke, sekarang yang ini. 729. Ah, berpangkat 3. Berarti nanti sesuatu ya. Sesuatu pangkat 3. Ini jadinya di dalam sesuatu berpangkat 3 nih. 729 itu berapa kali berapa sih pangkat 3-nya? Nah, coba lihat. Kalau 10 kali 10 kali 10 dapat 1000 ya. Oh, berarti dia satuan nih, satuan 9. Oh, berarti berapa yang satuan langsung saja ini bisa. Berarti minus 9 pangkat 3. Minus 9 pangkat 3 pasti dapat minus 729. Kita coba saja. 9 kali 9 kan 81 ya. 81 kali 9 9. Nah, ternyata dapat 729 ya. Nah, karena dia ada minus, berarti dia minus di sini. Karena minus 9 kali minus 9 dapat 81. 81 kali minus 9 dapat minus 729. Oke. Sehingga ini di akar pangkat 3 kan dapat, bisa dicoret ya. Nah, dapat langsung minus 9. Atau bisa dibentuk minus 9 pangkat 3 berpangkat 1/3. Ini bisa saling coret ya. 3 kali 1/3 1. Dapat minus 9. Begitupun nomor 4. Nomor 4. 2 pangkat 10. Kalau kita ubah ke bentuk pecahan berpangkat. Bilangan berpangkat pecahan. Ini ya. 2 pangkat 10 berpangkat setengah. Jadi akar ini pangkat setengah ya. Ditambah 4 pangkat 6 berpangkat 1/3. Oke, yang belum paham bilangan ini ya, ingat ya, kita ubah bentuk akar ke bentuk pecahan berpangkat pecahan, bilangan berpangkat pecahan. Ini bisa kita kalikan ya. 10 kali 1/2 dapat 10 bagi 2, 2 pangkat 5, tambah 6 kali 1/3 itu 6/3, 6/3 dapat 2, 4 pangkat 2 ya. Dapat 2 pangkat 5 itu 32. Hitung saja manual ya. 16. Sama dengan berapa? 32 tambah 16 dapat 48. Oke, sederhana ya. Jadi ini masih kita bekerja di dia kuadrat sempurna, jadi 786 kuadrat sempurna dapat dikuadratkan. Nanti ada beberapa bentuk yang dia tidak bisa dikuadratkan, tidak bisa diakarkan ya. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Setelah ini kita akan belajar menyederhanakan ya. Menyederhanakan. Terus kita akan belajar operasinya. Operasi akar.
Oke, jadi operasinya ada perkalian, pembagian, ada penjumlahan ya, penjumlahan akar. Oke, kita masuk ke menyederhanakan bentuk akar ya. Kita sudah belajar definisinya, sekarang kita belajar menyederhanakan bentuk akar. Akan bentuk akar ya. Oke, tadi kan kita diberi soalnya itu bisa diakarkan dan dia bulat. Nah, sekarang bagaimana kalau dia tidak bulat diakarkan? Oke, saya ambil dulu deh contohnya ya. Oke, saya punya 4 bentuk akar ya. Bentuk akar yang dia ini 63 bukan kuadrat sempurna, ini bukan kuadrat sempurna ya. 80 juga bukan kuadrat sempurna. 72 akar 3 ini 72 bukan bilangan berpangkat 3. 108 bukan bilangan berpangkat 3 karena kita tidak akan menemukannya. Jadi menyederhanakan bentuk akar itu adalah bentuk kita mengeluarkan bentuk kuadrat sempurna di sini. Jadi misalkan 63 itu berapa kali berapa? Bisa yang ada kuadrat sempurnanya. Bisa 9 ya. 9 kali 7 bisa ya. Bisa 9 dikali 7. Nah, 9 ini kan kuadrat sempurna, bisa kita akarkan ya. Nah, kalau begini nanti ada sifat dari akar perkalian. Kita bisa keluarkan 9-nya. Bisa kasih begini. Akar 9 dikali akar 7. Oke, akar 9 ini berapa? 3 ya. 3 dikali akar 7. Nah, bentuk sederhana dari akar 63 ini 3 akar 7. Jadi kuncinya adalah menyederhanakan bentuk akar adalah kita keluarkan yang bisa bentuk kuadrat sempurna atau bilangan berpangkat 3 ya, kalau dia akar pangkat 3. Jadi mengeluarkan yang bentuknya kuadrat sempurna. Kalau 80 berapa 80? Bisa 4 kali 12 ya, atau begini cara gampang, cara lainnya ya. 80 itu bisa yang gede-gede dulu deh, kita cari kuadrat sempurna 4 sama 20. Oke, 20 masih bisa 4 kali 5 ya. Berarti kita punya 20 itu 4 kali 4 kali 5 ya. Jadi kita bisa buat nih 80 itu 4 kali 4 kali 5. Nah, diakarkan 4 kali 4 kali 5 kan itu 80 ya. Oke, kita keluarkan masing-masing. Bisa keluarkan begini satu-satu. Akar 4 dikali, kan ini kuadrat sempurna ya, 4 akar 4 dikali akar 5 ya. Akar 4 itu berapa? 2 kali 2 kali akar 5. Nah, 2 kali 2 kan bisa dikalikan ya. Berarti 4 akar 5. Oke. Jadi akar 80 itu sama dengan 4 akar 5. Nah, 72 sekarang. 72 akar pangkat 3, berarti kita cari yang pangkat 3. Pangkat 3 itu berapa ya? 72. Oke, kita coba lihat deh saja. 72. Kita pakai 3 dulu deh. 3, 72 itu keluar berapa? 24 ya. Oke, 24. Kalau kita keluarkan 3 lagi jadi kali 8 ya. Oke, 8 ini kan bisa dikuadratkan ya. Bisa dipangkat 3 kan? Karena 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, makanya kita ambil yang 8 nyata nanti nih. 2 kali 2 kali 2. Jadi kita ambil yang 8. Jadi itu 8 kali 9. Kan 3 kali 3 9 ya. Terus 9. Di akar pangkat 3. Oke, 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Jadi kita bisa begini nih. 8 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 9 ya. Akar pangkat 3 dari 9 nggak bisa diapa-apain. Sisa yang ini. Akar pangkat 3 dari 8 kan kita bisa ubah jadi 8 itu 2 pangkat 3 ya. Pangkat sepertiga karena akar pangkat 3. Ingat,
bentuk bilangan berpangkat pecahan, hubungannya dengan akar ya. Nah ini tetap akar pangkat 3 dari 9. Ini kan jadi habis ya, sisa 2 akar pangkat 3 dari 9. Oke, jadi bentuk sederhana dari 72 akar pangkat 3 dari 72 adalah 2 akar pangkat 3 dari 9. Nah 108 kita buat lagi found faktornya 108 biar kita bisa lihat ya yang dia berapa sih akar pangkat 3-nya. Kalau misalkan saya pakai 2 lagi deh, 54 ya. Oke. 54 di sini ada berarti 25, 26, 27. Lihat ternyata muncul 27. 27 itu 3 kali 3 kali 3. Kita hapuskan ini biar nggak bingung ya. Ya kan? 3 kali 3 kali 3 ya. Berarti kita ambil yang 27-nya. Ini kita gabungkan 4 ya. Berarti di sini 27 kali berapa? 4 ya. 27 kali 4 dapat 108 pangkat 3. Nah, kita pisahkan 27 pangkat 3 akar pangkat 3 terus akar pangkat 3 dari 4. Akar pangkat 3 dari 27 itu kan bisa kita ubah jadi 3 pangkat 3. Nah, ini 27 3 pangkat 3, akar pangkat 3 nya kita tulis sepertiga. Akar pangkat 3 dari 4. Nah, ini bisa mencoret nih. Nah, ya. Berarti dapat 3 akar pangkat 3 dari 4. Oke, itu konsep menyederhanakan ya. Jadi kalau masih susah untuk mencarinya, gunakan pohon faktor ya, pohon faktor untuk membantu kita mencari bentuk kuadratnya atau bentuk pangkat 3-nya ya. Oke, kita selanjutnya masuk ke operasi. Operasi pada bentuk ya. Operasi hitung pada bentuk. Nah, kalau ada operasi itu selalu operasi hitung ya pada bentuk akar. Nah, biasa kita punya apa operasi ini? Kita punya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pembagian ya. Oke, sekarang kita akan bahas penjumlahan pengurangan dulu. Jadi saya punya sifat penjumlahan dan pengurangan ya, Nah, kalau pengurangan akar ini, penjumlahan dan pengurangan akar nanti dia sama dengan aljabar ya. Jadi kalau saya punya, dia harus sama bentuk akarnya, Maksudnya gimana? Kalau saya punya 1, nah, M akar A ditambah atau dikurang N akar A. Nah, ini harus sama gini. Ini sama dengan kita tambahkan kayak 2x tambah 3x. Nah, berarti kita punya berapa? M ditambah N. Nah, jadi kita tambahkan M dan N-nya akar. Nah, ini kunci utama dari sifat penjumlahan. Terus sifat kedua jadi M plus atau saya pisah deh pengurangan dan penjumlahan. Saya penjumlahan dulu, terus kita tulis pengurangannya. Kedua ini berlaku sama, M akar A dikurang N akar A sama dengan M dikurang N akar A. Jadi kalau saya punya misalkan saya punya 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Nah, ini kan sama dengan 3x ditambah 4x. Berarti dapat 3 ditambah 4, 7 akar 2 ya. Jadi harus samakan bentuk akarnya. Kedua, misalkan saya punya 4 akar 3 ya. Dikurang 2 akar 3. Nah, sama dengan berapa?
dapat 4 dikurang 2, 2 akar 3 ya. Jadi dia harus sama bentuk ini. Perhatikan bentuk di sininya. Dia harus sama ya. Ini sama-sama akar 2 baru bisa dioperasikan. Jadi kalau saya punya bentuk yang tidak sama, misalkan saya punya bentuk 3 akar 2 dikurang 3 akar 3 ditambah 5 akar 2. Nah, ini harus yang bentuknya sama saja yang kita bisa operasikan. Jadi bentuk yang sama kan yang ini akar 2 ya. Nah, berarti 3 tambah 5. 3 tambah 5, 8 akar 2. Nah, yang ini tetap kita tulis dikurang 3 akar 3 karena tidak ada temannya ya. Sama di aljabar begitu. Anggap saja ini yang akar 2 ini X ya. Akar 3 ini Y. Kita tidak bisa mengoperasikannya. Jadi jawabannya sampai sini. Kalau dia tidak ada temannya ya. Oke. Begitupun pengurangan ya, sama pengurangan, penjumlahan, pengurangan. Oke, untuk memperdalam, coba saya kasih contoh ya yang bentuknya lain. Saya punya misalkan akar 48 dikurang 2 akar 27. Nah, ini bentuk akarnya tidak sama ya, tapi kita harus menyederhanakannya dulu. Akar 48 itu berapa? 48 itu bisa 4 kali 12 ya 12 kali 4 tuh. 12 nya masih bisa ya, berarti bisa 16 kali 3 ya, berarti bisa akar 16 dikali 3 ya, jadi titik itu kali ya, dikurang 2 akar 27 itu bisa 9 ya, 9 kali 3. Oke, 16 itu kan bisa dikeluarkan ya, atau kita pelan-pelan deh, 16 terus akar 3 dikurang 2 akar 9 akar 3. Wah, kelihatan nih nanti 16 itu kan 4 akar 3 dikurang 2 kali akar 9 itu 3 dikali akar 3, berarti 4 akar 3 dikurang 6, 2 kali 3 kan 6 akar 3. Nah, udah sama kan? Sudah sama nih, akar 3 sama akar 3. Nah, baru kita bisa kurangkan. Berarti berapa? 4 dikurang 6 dapat minus 2 akar 3 ya. Dia kayak penjumlahan atau pengurangan aljabar. Oke. Sekarang kita masuk ke perkalian ya. Perkalian dan pembagian. Terakhir kita akan masuk ke perkalian dan pembagian. Di video selanjutnya kita akan memperdalam dan kita akan masuk ke bentuk rasional. Oke, kita sudah punya sifat penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, sekarang kita punya yang kedua, sifat perkalian dan pembagian ya. Perkalian dan pembagian. Tadi kita sudah bahas sih sedikit. Ini kan ada salah satu sifatnya. Jadi pertama sifat ya, perkaliannya akar A dikali akar B sama dengan akar AB ya. Gitu. Jadi kalau ada akar dikalikan, dia sama dengan langsung dimasukkan dua-duanya. Terus pembagiannya berarti sama juga pembagiannya. Akar A per akar B itu sama dengan, akarnya jadi panjang ya, akar A per B. Oke? Dan ini berlaku umum ya. Jadi kalau saya punya akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari A, jadi ini harus sama. Dari B harus sama ya, akar pangkatnya itu sama dengan akar pangkat N dari AB. Yang kedua begitu, betul. Yang kedua, akar pangkat N dari A terus dibagi akar pangkat N dari B
sama dengan akar pangkat N dari A per B. Nah, jadi N-nya harus sama. Kalau misalkan ada akar pangkat 2, ada akar pangkat 3, dia tidak boleh ya. Contohnya, saya punya akar pangkat akar 2 ya, dikali akar pangkat 3 dari 9. Nah, ini tidak boleh nih. Ini tidak ada. Jadi jawabannya tetap akar 2 dikali akar pangkat 3 dari 9. Kan tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi kuncinya untuk mengoperasikan adalah kita bentuk dulu ke bentuk sederhana. Ya. Oke, contohnya kita kasih contoh deh. Misalkan akar pangkat 3 dikali akar 12 ya. Oke. Akar pangkat 3 dikali akar 12 berapa? Nah, dimasukkan ya. 3 dikali 12. Berarti 3 kali 12 berapa? 36 ya. Nah, bisa kan diakarkan? 36 itu kan 6 pangkat 2, berarti sama dengan 6. Saya punya 2 akar 3 dikali akar 15. Nah, ini masih sama bentuk akar nih. Tidak ada yang pangkat 3 ya, berarti bisa. Kita operasikan jadi 2. Nah, akar langsung saja begini. 3 dikali 15. Atau 2 akar 45 ya. Nah, 45 itu bisa berapa? Bisa 9 dikali 5 ya. Berarti 2 akar 9 dikali 5. Atau jadi lanjut di sini di atas 2 akar 9 dipisahkan akar 5. Nah, ini sebenarnya ini sifat adalah kebalikannya ini. Jadi akar 9 dibalik. 2 akar 9 itu 3 kali 3 kali akar 5. 2 kali 3 dapat 6 akar 5. Begitupun pembagian ya. Oke, misalkan saya punya contoh pembagian akar 240. Nah, dibagi akar 5. Berarti kita punya akar dari, nah, masukkan 240 dibagi 5 ya. Berapa 240 bagi 5? Dapat 48 ya. Akar 48. 48 itu berapa? Tadi kita punya akar 48 yang ini ya. Dapat 4 akar 3 ya. Lihat, akar 48 itu ini. 16 kali 3. Dapat 4 akar 3. Sama. Oke. Jadi kita sudah belajar 4 ya, 4 operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan sifat-sifatnya ya. Dengan sifat-sifatnya kita sudah belajar itu sifat perkalian dan pembagian. Kita punya 2 ya, masing-masing 2. Yang pertama ini, yang kedua ini ya. Oke. Di sini akhir video kali ini kita telah belajar pengertian akar, menyederhanakan, dan sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. Akhir kata, dukung terus channel ini agar dapat menambah manfaat lebih banyak ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.